Pada video kali ini, aku akan berbagi tentang bagaimana cara melakukan uji Brandes, di mana uji ini adalah salah satu asumsi atau syarat yang harus terpenuhi sebelum melakukan uji regresi logistik ordinal. Langsung saja, kita coba melihat apa itu uji Brandes. Di sini saya sudah buatkan satu lembar catatan yang membahas uji asumsi Brandes. Uji asumsi Brandes adalah salah satu asumsi yang harus terpenuhi saat kita ingin atau melakukan uji regresi logistik ordinal. Tujuannya adalah melihat peluang ataupun melihat model peluang proporsional atau disebut dengan proportional odds models dalam variabel independen atau X. Biasanya kalau kita memiliki uji regresi logistik ordinal, ya, variabel independennya adalah berbentuk ordinal atau mungkin bukan ordinal tetapi yang pasti dependennya berbentuk ordinal. Ya, syaratnya adalah jika p-value lebih kecil dari 0,05, kita pakai standarnya adalah 5% atau 0,05, maka model itu tidak memenuhi asumsi. Dan sebaliknya, jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka asumsi terpenuhi. Kita nanti akan melakukan uji asumsi Brandes ini dalam stata. Jadi langsung saja aku arahkan teman-teman melihat lembar stata yang sudah ada di device saya. Silahkan buka statanya. Di sini saya menggunakan stata versi terbaru ketika dalam pembuatan video ini, yaitu stata 18.5. Ya, mungkin teman-teman menggunakan stata 18 ataupun sebelumnya secara penggunaan tidak terlalu jauh berbeda, ya. Hanya saja kalau yang terbaru itu kita bisa menggunakan update yang memang sudah dikondisikan oleh stata itu sendiri. Ya, kembali ke topik tadi, kita coba menggunakan data yang sudah terintegrasi dalam stata ini dengan perintah atau command. Kita panggil datanya web use, kemudian ketikkan full auto. Oke, kita tunggu, maka akan dimunculkan lembar editor variabel yaitu automobile models. Jadi untuk melihat data editornya ataupun browse-nya, kita pilih edit, ya, maka akan ditampilkan di sini data full auto tadi ada sekitar 18 variabel. Silahkan dilihat di bawah, kemudian observasinya 74. Ya, ini data tentang mobil, ya, pada tahun tertentu, ya, yang dimana data ini sudah ada dalam stata. Teman-teman bisa langsung mendapatkannya dengan perintah tadi. Seperti yang kita ketahui, ketika ingin melakukan regresi logistik ordinal, maka variabel dependennya adalah variabel yang sifatnya ordinal. Ya, ordinal ini berarti skalanya itu ada tingkatan seperti itu. Jadi kalau kita lihat dalam data ini, ya, ada beberapa yang memang memungkinkan kita jadikan sebagai variabel dependen. Yang berwarna biru ini, ya, mungkin saja itu adalah variabel yang sifatnya kategorikal, tapi kita pastikan lagi apakah dia kategorikal
berbentuk ordinal atau nominal, seperti itu. Ya, untuk penjelasannya yang berwarna biru ini berarti dia adalah data numerik ya. Tapi di dalam numerik ini ada labelnya. Jadi semisalnya 1 itu adalah AMC, kemudian 2 adalah Audi, kemudian 3 adalah BMW. Nah, jadi dia yang dikenali nanti adalah nilai value-nya atau nilainya, seperti itu. Kemudian kalau yang hitam ini memang data yang sifatnya kontinu atau data numerik, jadi angka semua tanpa label, seperti itu. Jadi kesempatan ini kita membuat sebuah contoh di mana nanti saya jadikan variabel REP 77 sebagai dependen ya. Nanti kita kenali REP itu variabel apa, karena ini merupakan variabel yang cocok kita jadikan variabel dependennya karena ordinal dan ini bertingkat ya. Pair, pur, average, dan selanjutnya seperti itu. Kemudian kita buatkan nanti 4 variabel independennya. Yang pertama itu adalah variabel make ya, mobil yang dibuat oleh siapa, seperti itu. Kemudian mileage, di sini ada mileage ya, jarak tempuh ya. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada informasi yang disampaikan ya. MPG itu adalah mileage. Kemudian nanti kita pakai berat mobil, kemudian panjang mobil, seperti itu. Nah, kita kembali ke jendela awal dari Tata tadi. Kita kenali data yang tadi yang sudah kita pilih jadikan untuk regresi ordinal tadi dengan perintah codebook. Kemudian diikutkan dengan nama variabelnya mulai dari dependent. Kemudian kita lanjutkan tadi ingin membuat variabel make ini. Di samping kanan sudah ada, silahkan dipilih. Kemudian lanjut tadi mileage. Kemudian kita buatkan weight. Kemudian kita buatkan panjangnya. Ya, maka Stata akan memunculkan setelah kita enter codebook dari variabel ini. Ya, kalau REP77 adalah repair record tahun 1977, di mana labelnya 1 poor, kemudian 2 fair, dan 5 excellent. Kemudian berikutnya make, kemudian MPG, ya, mileage, kemudian weight, kemudian length. Kalau di sini bisa kita lihat tipe data length ini adalah numerik, demikian juga weight, demikian juga MPG ya. Kemudian make juga numerik karena memang diberikan diberikan labelnya seperti itu. Nah, setelahnya kita tentunya udah berkenalan dengan data ini. Kita bisa melakukan branch test, menguji apakah variabel independen ini cocok atau bisa lulus asumsi dari regresi logistik ordinal. Dengan cara terlebih dahulu kita melakukan perintah di komen ini ologit ya. Kemudian kita buatkan variabel dependennya. Kemudian kita lanjutkan ke variabel perusahaan atau siapa yang membuat mobil tersebut. Kemudian lanjut ke MPG. Kemudian kita lanjut weight. Kemudian lanjut ke length. Nah, maka dengan perintah ologit ini maka dikeluarkan nanti logistik ordinalnya dari satu variabel
dependen dan 4 variabel independennya. Kemudian kita enter, maka Stata akan mengeluarkan ya order logistic regression yang ditampilkan adalah number of observasinya 66, kemudian chi-square-nya 11,16, dan informasi ini bisa teman-teman lihat ya pastinya dengan melihat koefisiennya ya, mulai dari koefisien Mach, MPG, kemudian wake, length. Saya tidak akan membaca data ini ya, silahkan teman-teman carikan video saya lainnya yang mana nanti akan membahas tentang cara membaca ini. Seperti itu. Hanya tujuan kita tadi adalah melihat uji Brand test seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu teman-teman boleh langsung mengetikkan perintah Brand yang mana kita ingin melakukan uji daripada Brand test tadi ya. Kemudian dilanjutkan dengan detail, maka akan dimunculkan ya, atau kita enter, maka akan dimunculkan estimasi koefisien from binary logit ya. Ini kalau dia dijadikan logit binary, artinya 1 atau 2, 0 atau 1, yang kategorikal 2 seperti itu. Nah, namun untuk melihat asumsi tersebut kita fokus saja ke bagian bawah ini, di mana Brand test of parallel regression assumption ini yang kita lihat adalah variabel independen di sebelah kiri, mulai dari max sampai length tadi, kemudian ada nilai chi-square, kemudian ada nilai uji signifikansi ya, B lebih besar dari chi-square, seperti itu. Jadi di sini boleh kita melihat ya 1 per kolomnya atau 1 per barisnya. Misalnya Mac ini ternyata ya nilai daripada P value-nya itu sebesar 0,593, kemudian MPG 0,186, weight 0,261, length 0,017. Nah, tadi pada ketentuan ini kita mempunyai syarat jika P value-nya lebih kecil 0,05 maka model tidak memenuhi asumsi, namun jika lebih besar dari 0,05 maka asumsi terpenuhi. Dari sini bisa kita lihat bahwa variabel independent Mac lebih besar dari 0,05 ya, maka terpenuhi. Kemudian MPG mileage tadi 0,185 lebih besar dari 0,05. Demikian juga wake lebih besar dari 0,05, namun 0,017 untuk length itu lebih kecil ya, lebih kecil dari 0,05. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang lulus asumsi untuk regresi logistik ordinal adalah variabel yang independen Mac, MPG, dan wake, sedangkan yang variabel lag 0,017 itu tidak memenuhi asumsi. Jadi kita hanya bisa membuat dalam uji regresi logistik kita adalah variabel Mac, MPG, dan wake ini. Seperti itu. Hanya diinformasikan di bawah ini juga ada asumsi regressionnya. Seperti itu. Difokus melihatnya dari sini. Nah, hanya saja perlu teman-teman ketahui juga perintah ataupun komen brand detail ini bisa saja belum terinstall dalam statanya teman-teman, seperti itu. Jadi kita harus memastikan apakah perintah ini sudah bisa dilakukan dengan setelah ulogit ya, kemudian lanjut ke brand detail, silahkan dilakukan. Tetapi kalau belum bisa untuk keluar hasilnya seperti ini, kalian bisa gunakan perintah find it
kemudian ada kode dari brand detail ini, sports, kemudian 13_ado ya. Kemudian kita enter. Oke, sorry. Find it. 13_ado. Ya, tadi salah ya huruf. Nah, find it, kemudian silahkan teman-teman memilih ya spots 13_ado ini, kemudian klik yang berwarna biru ini. Nanti akan diarahkan ya. Ini terbaru update-nya 19 Juli 2020. Kemudian untuk instalasinya kalian bisa klik di sini ya, klik here to install. Jadi nanti silahkan ditunggu, maka setelahnya komplit diinstal kita bisa langsung gunakan perintah brand detail seperti itu. Jadi demikian informasinya. Saya rasa kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan di kolom komentar. Dukung channel ini ya teman-teman dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih.